Halo Smart Drivers, selamat datang di Bakalap. Saat ini kita sedang berada dalam era evolusi industri otomotif. Ya tentunya Smart Drivers bisa menebak, kita bicara soal evolusi kendaraan listrik. Tapi pernah nggak sih Smart Drivers perhatikan kalau kita bicara electric vehicle atau mobil listrik, didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang relatif baru di industri otomotif. Terutama misalnya kalau kita lihat mobil listrik didominasi oleh mobil-mobil buatan negeri Tiongkok atau dari Cina. Sementara kalau kita lihat ke Eropa dan Amerika juga, ya, yang mendominasi apa? Justru perusahaan baru seperti Tesla. Kalau kita melihat ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah legendaris di dunia otomotif, kita melihat mereka kelihatan seperti lebih lambat atau bahkan setengah hati ketika memasuki industri electric vehicle atau industri mobil listrik ini. Kira-kira kenapa ya? Kita bahas sama-sama bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia semakin menyadari dampak dari perubahan iklim dan polusi udara tentunya. Kalau kita melihat regulasi-regulasi baru dibuat untuk semakin mengetapkan batas-batas seperti misalnya batas emisi dari kendaraan, dari mesin, sehingga tentunya ini pasti membawa perubahan pada industri otomotif. Dan perubahan yang cukup besar di sini adalah munculnya electric vehicle atau mobil listrik sebagai sebuah solusi. Mobil listrik sendiri ini kan dipandang sebagai kendaraan yang bisa dibilang sangat minim polusi dalam pengoperasiannya. Walaupun dengan berbagai catatan ya, kalau kita bicara mobil listrik. Sehingga kalau kita lihat di negara-negara Eropa bahkan ada yang sudah membuat aturan bahwa setelah 2030 tidak ada lagi kendaraan bermesin BBM yang dijual di negara mereka. Ya, ada yang 2030, ada yang 2035, termasuk juga negara-negara Asia ya, sebagian sudah mulai mengalihkan ya atau membuat aturan bahwa pada tahun tertentu semua kendaraan yang dijual di sana tidak boleh menggunakan mesin yang menghasilkan polusi. Tapi kalau kita lihat ternyata hal ini tidak mudah bagi pabrikan-pabrikan besar yang sudah menjadi nama legendaris di dunia otomotif seperti misalnya GM, ya, General Motors, misalnya Toyota, Honda, Ford, dan sebagainya, nama-nama yang mungkin sudah nggak asing lagi di telinga kita. Ya, atau kalau misalnya Smart Drivers perhatikan di jalan raya, mobil-mobil listrik yang melintas di jalan raya, terutama kalau Smart Drivers tinggal di kota-kota besar, ya mobil-mobil listriknya didominasi oleh pabrikan-pabrikan yang relatif baru. Ya, ada mungkin Tesla atau pabrikan-pabrikan dari Cina seperti BYD, Wuling, dan sebagainya. Sementara kalau kita lihat pabrikan-pabrikan seperti Toyota, Honda, dan sebagainya itu model mobil listriknya juga tidak terlalu banyak kalau dibandingkan dengan pabrikan-pabrikan baru tadi. Mungkin Smart Drivers bisa bilang, ya tentu aja mobil Cina atau mobil-mobil dari BYD dan Wuling dijual dengan harga yang relatif murah. Ya justru itu kenapa pabrikan-pabrikan besar justru tidak mudah ya atau tidak bisa membuat mobil yang bisa bersaing secara harga dengan pabrikan-pabrikan baru ini. Ternyata untuk berpindah produksi dari internal combustion engine atau mesin pembakaran dalam ke elektrik itu tidak semudah yang kita bayangkan ya, terutama bagi pabrikan-pabrikan besar ya. Mereka tentunya sudah memiliki investasi ya, sudah mengeluarkan investasi yang begitu besar untuk membangun infrastruktur terkait internal combustion engine. Bisa dibilang kan sudah lebih dari 1 abad ya dunia transportasi darat itu tergantung pada mesin pembakaran dalam, baik itu yang berbahan bakar bensin ataupun juga solar ya. Sementara mobil listrik, walaupun zaman dulu udah pernah ada keluar mobil listrik, tapi seiring dengan isu perubahan iklim dan makin efisiennya teknologi baterai, bisa dibilang baru beberapa tahun terakhir ya, mungkin 10 atau 20 tahun terakhir listrik ya, motor listrik dipandang cukup atau mampu menyaingi motor bakaran atau mesin bertenaga BBM.
Nah, hal ini ternyata menjadi masalah yang tidak ringan bagi pabrikan-pabrikan yang sudah besar di industri otomotif di era mesin berbahan bakar minyak. Ya, pabrikan-pabrikan ini dengan investasi yang sudah sedemikian besar, infrastrukturnya, jaringan spare parts-nya, kemudian juga after service yang mereka bangun, ya, ini untuk pindah ke misalnya tadinya produksi mobil BBM 100% pindah ke listrik, ternyata tidak mudah dan murah ya untuk mereka mengganti fasilitas produksinya dibandingkan dengan pemain-pemain baru yang bisa dibilang membangun di lahan kosong. Mereka tinggal buat pabrik baru, bikin, dan memang fokus investasi di situ. Ini bisa Smart Drivers lihat misalnya kalau Smart Drivers menyebut merek Jepang misalnya, berapa sih jumlah atau model mobil listrik yang mereka keluarkan kalau kita bandingkan tentunya dengan brand mobil listrik yang berasal dari Cina. Ya, ini belum kita bicara dukungan dari pemerintah, ya, insentif, dan juga fokus mereka di situ. Ya, pabrikan-pabrikan besar yang memang sudah mapan di era mesin berbahan bakar minyak, ya, ini tidak serta-merta bisa dengan mudah mengganti infrastruktur tadi. Termasuk juga kalau kita bicara pendapatan di luar dari penjualan kendaraan. Karena sangat berbeda sekali kalau kita bicara perawatan dari mobil listrik dengan mobil berbahan bakar minyak. Pada mobil berbahan bakar minyak, ya seperti yang kita kenal, ya membutuhkan perawatan yang lebih banyak dibandingkan dengan mobil listrik. Misalnya ada pergantian oli, servis bulanan, pembersihan ruang bakar, dan sebagainya. Sementara pada mobil listrik, perawatan ini banyak sekali yang dihilangkan. Artinya mobil listrik akan lebih jarang ke bengkel dibandingkan dengan mobil berbahan bakar BBM. Tentunya ini akan berpengaruh kepada pemasukan bagi perusahaan yang memang sudah membangun jaringan atau layanan after sales, ya, layanan purna jual, ya, seperti pabrikan-pabrikan mobil yang sudah mapan. Kalau misalnya orang udah nggak perlu lagi nih ganti oli, ya, mobil listrik sendiri kan yang penting ganti ban, terus kemudian selama baterainya masih oke, bisa dibilang mesinnya juga nggak akan ada masalah. Selain itu, kalau kita melihat tren saat ini, mobil listrik ya tidak hanya ditawarkan sebagai sekedar kendaraan yang membawa penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Ada banyak elemen tambahan yang sifatnya software, ya, misalnya driverless car yang bisa parkir sendiri, yang walaupun sudah ada di kendaraan-kendaraan yang masih bermesin BBM, ya, mobil-mobil baru yang sudah canggih sudah dilengkapi juga dengan software seperti ini. Tapi ini lebih terasa kalau Smart Drivers melihat ke mobil listrik yang memang yang dijual tidak hanya pada fungsinya sebagai kendaraan, tapi juga gimmick-gimmick tambahan yang ada di dalamnya. Ya, artinya untuk berpindah dari produksi mobil BBM ke produksi mobil listrik sepenuhnya, itu bukan menjadi hal yang mudah dan butuh investasi yang cukup besar bagi pabrikan-pabrikan legendaris ini. Di satu sisi, ya, ketika misalnya pabrikan-pabrikan legendaris dari Amerika, Eropa, dan Jepang ini setengah hati, peluang ini ditangkap oleh pabrikan-pabrikan dari Cina, ya. Terutama juga pemerintahnya sangat mendukung dan mereka membangun infrastruktur mobil listrik yang sangat kuat. Karena misalnya kalau kita bicara baterai mobil listrik, ya, saat ini pemimpinnya di dunia adalah Cina. Ya, jadinya kalau negara lain mau bikin pabrik mobil listrik itu menjadi lebih mahal karena mereka belum memiliki infrastruktur pendukungnya. Sementara kalau saat ini bisa dibilang negara yang secara infrastruktur sudah siap untuk membangun mobil listrik, ya, yang paling besar adalah Cina. Nah, ini tentunya memicu persaingan di dalam industri sendiri, ya, dan efeknya adalah yang belum lama adalah misalnya perang dagang, ya, gimana mobil Cina dihambat untuk memasuki pasar Eropa dan Amerika. Lalu bagaimana masa depan industri otomotif ini? Apakah kedepannya semua kendaraan akan menggunakan tenaga listrik? Atau ternyata ditemukan alternatif yang juga ramah lingkungan yang bisa mengungguli electric vehicle? Ya, tentunya kita sebagai konsumen, ya, kita berharap kita bisa mendapatkan pilihan yang terbaik
yang tidak hanya nyaman tapi juga aman, sehingga kita bisa tetap aman di jalan raya. Stay smart on the road.